Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di diskusi hunian. Kalian pernah nggak masuk ke rumah orang, pas di depan pintu rasanya udah beda banget suasananya, langsung terasa. Nah, bagian kecil di dekat pintu masuk itu namanya foyer. Jadi topik kita hari ini adalah pentingnya foyer atau menciptakan kesan pertama yang hangat. Dan sudah hadir bareng saya, Arel, seorang desainer dari Desain Dunia. Halo Mas Arel, gimana kabarnya nih Mas? Baik Mas, Alhamdulillah. Kalau Mas Rizal kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah nih Mas, baik juga Mas. Alhamdulillah. Oke Mas, saya kan belum tahu Mas, foyer itu apa sih Mas? Nah, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Mungkin kan banyak pendengar yang masih bingung Mas. Foyer itu sebenarnya apa sih Mas? Oke, jadi simpelnya gini. Foyer itu adalah area transisi setelah pintu masuk sebelum ke masuk ruang utama dalam rumah. Jadi bisa dibilang kayak ruang penyambut lah, semacam perantara. Ya, Kalau misalnya ada tamu, tamu ketika masuk ke rumah itu nggak langsung disuguhi ruang-ruang utama dalam rumah. Kesannya lebih sopan lah. iya sih. Jadi semacam buffer ya Mas. Jadi orang yang masuk nggak langsung nyemplung ke ruang dalam. Betul. Saya kasih contoh lah. Ya, Ini bukan tamu ya, tapi kurir. oke. Ada kurir, ada paket. Ya, Ketok pintu ya kan. Ya. Terus pemilik rumah itu bukain pintu, terima paket. Nah, paketnya itu nggak langsung melihat ruang dalamnya mas. Nah, itu keunggulan foyer seperti itu. Pemilik rumah juga akan nyaman karena nggak ada yang seperti kepo-kepo gitu ya. privasi kan bisa Ya, kayak gitu ya Mas. Kenapa sih Mas? Foyer dianggap penting, padahal itu kecil. Oke, ada beberapa alasan. Ya, Yang pertama, kesan pertama ketika orang masuk rumah, kalau ada foyer itu vibes-nya langsung terasa mas. Misalnya vibes-nya itu industrial. Terus kalau foyernya menyesuaikan dengan gaya, ketika orang masuk, wah ini langsung vibes-nya itu langsung terasa beda. Wah ini pasti rumah industrial. Semacam itulah, lebih excited orang kalau mau masuk rumah itu. iya sih. Terus yang kedua, privasi lebih terjaga. Ya karena kalau orang mau masuk itu nggak langsung melihat ruang utama. Di ruang utama itu nggak langsung terlihat dari pintu masuknya lah. Terus yang ketiga, fungsional. Fungsi foyer juga bisa dipakai beberapa hal mas. Bisa pakai nyimpan-nyimpan sepatu, nyimpan-nyimpan jaket, terus juga bisa ngasih tempat penyimpanan untuk jas hujan itu juga bisa. Payung-payung, nah seperti itu. Iya sih, oke. Ya, lebih mempersimpel lah. Kalau misalnya baru datang dari luar ya, mau lepas sepatu tinggal langsung di foyer aja. Jadi masuk pintu utama, ke foyer, lepas sepatu, baru ke kamar itu juga bisa. Nggak usah pakai acara ke belakang dulu baru lepas sepatu. Terus balas itu nggak perlu lah, kan ada foyer. Dan yang terakhir estetika mas. Foyer juga bisa menambah estetika dalam rumah. Jadi lebih mempercantik lah seperti itu. Jadi sering banget sih Mas kalau itu. Kalau masuk ke rumah tanpa foyer, rasanya agak janggal sih Mas, karena langsung ketemu sama ruang intim. Ya betul. Saya juga suka lah kalau ada rumah kalau ada foyernya. Lebih enak lah, Lebih praktis. iya sih. Lebih apa ya? Lebih nyaman juga sih kalau ada foyernya. Gitu ya Mas. Oke Mas, kalau mau bikin foyer, apa aja ide desain yang bisa dipakai Mas? Oke, ada beberapa ya. Saya sebutkan yang pertama, konsol table plus cermin. Itu bisa digunakan untuk gantungan-gantungan kunci atau tempat gantungin perhiasan-perhiasan. Nggak bisa kalau pakai pengen kunci lain, pakailah gantungan biasa pada umumnya ya nggak apa-apa, sesuai selera aja. Iya sih. Bisa juga tambahin tanaman-tanaman indoor, tanaman hias, kayak lavender atau hutan mertua, supaya foyer itu memiliki kesan nuansa alam.
Jadi ketika masuk foyer, mata itu terasa lebih sejuk, lebih seger, enak lah dipandang. Kalau ruangnya terbatas, Ya. itu bisa pakai karpet atau perbedaan di corak keramik lantai, Mas. Oh, jadi biar kita itu tahu, wah ini ruangan foyer. Kita beranjak ke ruang lain, kalau keramiknya itu coraknya beda, berarti dia tuh tahu, wah beda ruangnya. Sudah beda ruangan itu. Itu lebih ke visual aja. Oke. Ternyata nggak perlu detail ya, Mas. Dengan karpet aja udah bisa bikin kesan foyer. Ya, rumah kecil pun ya juga bisa sih. Penting itu kalau ruangnya terbatas pakai karpet atau pembedaan keramik lantai. Oke Mas, kalau pendengar pengen bikin foyer yang hangat, apa tips paling gampangnya Mas? Tipsnya gini, gunakan warna-warna pencahayaan itu yang hangat, supaya suasana rumah itu lebih ramah lah. Atau juga konsultasi dulu dengan desain, maunya gimana, nanti dikasih solusi yang tepat. Kan cerita orang beda-beda. Iya Mas, betul. Lalu yang kedua, sering-sering rapihin foyer supaya rapi dan bersih. Kan itulah ruang penyambut pertama kalau ada tamu. Ya, kita juga nggak terlalu malu lah kalau berantakan di baru masuk. Iya. Itu berantakan nanti dibilang kayak gitu ya. Jadi nggak enak. Bisa juga tambahin perhiasan-perhiasan personal. Hanya foto-foto prewedding, foto-foto pernikahan, nah itu nggak apa-apa. Untuk hiasan-hiasan ketika warga datang, itu juga lebih, wah ini anak saya. Itu bisa. Oke. Terus juga jangan terlalu naruh furnitur dalam foyer itu terlalu banyak. Gunakan 2-3 saja lah. Secukupnya. Yang penting fungsional dan praktis. Cari yang jangan yang ribet-ribet lah gitu. Jadi kuncinya itu bukan banyak dekorasi ya Mas, tapi tepat sasaran. Betul. Kalau nggak mau salah, kalau nggak mau salah sasaran ya bisa konsultasi Mas. Di desain.com sudah ada. Nanti saya langsung diskusi. Langsung konsultasi aja ke sana. Iya, silakan. Oke, jadi kesimpulannya foyer itu area kecil tapi punya pengaruh besar. Bisa bikin kesan pertama yang hangat, privasi lebih terjaga, dan fungsinya juga nyata. Ya, foyer itu seperti senyum pertama sebelum kita ngobrol-ngobrol sama orang lah, sama manusia yang memerlukan sambutan hangat dulu. Kayak ada jauh kayak rumah. Kalau ada tamu dikasih sambutan hangat dulu kayak foyer, dikasih foyer lebih enak gitu. Lebih nyaman juga. Itu bagus sih perumpamaannya sih Mas. Makasih banyak buat Mas Hara ya Mas. Iya, sama-sama Mas Isa. Hari ini tuh seru banget ya Mas. Alhamdulillah. Buat teman-teman coba deh lihat rumah kalian masing-masing. Siapa tahu bisa disulap biar ada foyer yang bikin tamu merasa lebih disambut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.